Sampai satu ketika majikannya ini lihat Robiah malam-malam sedang ibadah, di atas kepalanya ada cahaya yang menerangi tempat beliau sedang beribadah itu. Dari situ terus majikannya kaget, merasa bahwa Robiah ini orang istimewa. Kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Dimulailah fase baru kehidupan Robiah. Setelah dia dibebaskan, dia pulang kampung. Ada yang bilang sebelum pulang kampung, Robiah kerja dulu jadi seniman. Robiah ini dikenal pinter menyanyi, pinter main seruling. Tapi itu tidak lama. Nanti kemudian pulang ke kampung, uzlah juhud. Dan nanti dikenal sebagai sufi besar. Itu Robiah. Jadi rujukannya sufi Basroh zaman itu. Jadi sering sufi-sufi itu berkunjung ke Robiah, minta petunjuk, minta fatwa. Itu posisinya Robiah di mata para sufi. Itu sekilas riwayat hidupnya. Tidak usah tanya karomah-karomahnya. Banyak. Kamu baca buku sendiri ya. Cerita-ceritanya banyak. Satu ketika dia sama Hasan Basri, sama-sama dari Basroh, sedang ngobrol. Tiba-tiba Hasan Basri, Robiah, sholat yuk. Terus Hasan Basri ini ingin pamer bahwa dia juga punya karomah. Ngambil sajadah, naik ke atas air sungai, terus sajadahnya digelar di sungai. Sholat di atas itu. Tapi Robiah ketawa aja. Hasan Basri, kalau kamu mau pamer nanggung, gini aja. Terus Robiah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo kita sholat di atas saja. Sekalian biar orang lihat sak kota. Ya. Terus Robiah bilang, apa kayak gini nih mbok anggap istimewa. Kalau sekedar bisa jalan di air, ikan juga bisa. Terbang kayak gini nih, burung sama lalat juga bisa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa adalah istiqomah kita di jalannya Allah. Itu salah satu cerita karomahnya. Yang lain-lain banyak. Yang di buku-buku banyak diceritakan, misalnya pencuri. Ada pencuri itu masuk ke rumahnya Robiah. Begitu di dalam, pencurinya bingung sendiri. Apa yang diambil? Tidak ada apa-apa di rumahnya Robiah. Pencuri tidak cerdas. Wong ngerti orang miskin tidak punya apa-apa, zuhud uzlah kok dicuri. Tidak ada apa-apa. Kabarnya hanya ada kendi satu. Itu pun nggak berharga. Terus pencurinya, daripada nanggung, sudah kendi ini dibawa. Begitu kendinya diangkat, dia mau keluar, pintunya hilang. Dia nyari pintunya tidak ada. Kendinya dikembalikan lagi. Pintunya kelihatan. Terus, itu pintunya di situ ya pokoknya. Terus tak ambil lagi kendinya, hilang lagi pintunya. Ya. Itu karyawannya Robiah. Tapi pagi-pagi Robiah ngerti, wah kasihan sekali kamu kesini nggak dapat apa-apa. Yuk tak kasih sesuatu biar pulangnya tidak tangan hampa. Ya, sama Robiah tidak dikasih barang, tapi diajari bermunajat, berdoa pada Allah. Nanti kabarnya maling ini akhirnya jadi salah satu pengikutnya Robiah. Oke, ya alhamdulillah malingnya di rumahnya Robiah. Keluarnya jadi sufi. Nah, iya kan, maling di rumahnya wali kan ya keluarnya jadi wali. Oke, kalau kamu maling di rumahnya orang kaya, ya keluarnya bonyok kamu dipukuli. Ketahuan. Oke, bismillah. Malam ini kita fokus pada mahabbah dalam dunia tasawuf. Robiah kabarnya tidak menikah. Makanya judul kitabnya Syekh Abdul Mun'im Qondil itu kan Robiah Adawiyah Azra'ul Basroh Al-Batul. Batul itu tidak nikah. Jadi versi-versi Arab biasanya menyebut Robiah ini tidak nikah. Tapi versi Indonesia misalnya di Ukudul Jennya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebut Nabi Robiah sempat menikah. Dan saat dia menikah itu di Ukudul Jen itu
Robiah mempersilahkan suaminya, kalau mau nikah lagi silakan aja, bebas. Dan suaminya terus begitu dipersilahkan nikah langsung 3. Dan Robiah tidak apa-apa, dia tetap merawat suaminya. Itu silakan yang rajin baca Uqudul Ujen. Ya, di situ ada nanti ceritanya Robiah. Malah banyak sufi yang ingin melamar dia untuk dijadikan istri. Bahkan ada cerita khalifah, raja salah satu wilayah juga atau gubernur ingin melamar dia, tapi semua tidak ada yang diterima. Suatu ketika ada banyak orang datang, terus semua ingin ngelamar. Robiah disuruh milih, terserah milih yang mana. Ada wali, ada sufi, ada yang muda. Terus Robiah bilang, gini aja deh, saya punya 4 kuis, 4 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab 4 pertanyaan saya ini, silahkan saya diberi istri. Yang pertama, besok kalau saya meninggal, itu dalam keadaan mukmin atau kafir? Susah jawabnya ya. Tidak ada yang bisa jawab. Yang kedua, besok aku kalau ditanya malaikat mungkar nakir, bisa jawab apa enggak? Yang ketiga, besok waktu diberikan buku catatan amal, aku menerimanya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Dan yang terakhir, besok waktu di akhirat dikelompokkan manusia jadi 2, ada ashabun nar sama ashabul jannah. Aku ada di mana? Ada di grup mana? Oh, itu kan jawabnya susah, itu tidak ada yang bisa. Memang niatnya nolak. Nah, jadi bisa kalian pakai sebagai modus kalau ada yang nembak. Mau nolak, tak kasih 4 pertanyaan. Kalau bisa jawab, menikahi aku. Nah, itu Robiah. Ada lagi Hasan Basri. Hasan Basri ini termasuk yang ngebut pingin nikahi Robiah. Satu ketika sama Robiah dijawab begini, Hasan Basri, Allah itu menciptakan akal berapa bagian? Jawabnya Hasan Basri, 10 bagian. 9 dikasih ke laki-laki, 1 dikasih ke perempuan. Terus Allah menciptakan syahwat berapa bagian? 10 bagian juga. 9 dikasih perempuan, 1 dikasih ke laki-laki. Terus ketawa Robiah. Nah gimana kamu? Nafsu 1 dikawal akal 9 aja kamu pontang-panting. Aku nafsuku 9 dikawal dengan akal 1 bagian aja aku kuat. Nah, itu pelecehannya Robiah pada Hasan Basri. Ya, dan Hasan Basri akhirnya mundur, tidak jadi, dan sampai meninggal Robiah dikenal tidak menikah. Kalau meninggal, jadi waktu Robiah mau meninggal itu kan sahabat-sahabatnya Sufi pada datang, tapi sama Robiah diusir. Jangan kesini semua itu loh, para malaikat yang mau datang jadinya nggak bisa lewat, jadi semua disuruh keluar dari kamarnya, terus beliau meninggal sendiri dalam usia 80 tahun. Lahir 714 Masehi, meninggal 796 80-82. Oke, bismillah, kita lihat apa tawaran mahabbah dari Robiah. Sebelum ke sana kita cek sebentar. Dalam dunia tasawuf, mahabbah ini sering dijadikan makom puncak, makom paling tinggi oleh beberapa sufi. Bagi yang mau nengok, ada 2 kitab sufi yang bisa kita akses hari ini yang terkenal, tulisannya Al-Kalabadi sama Syekh Qushairi. Jadi seorang sufi itu memulai perjalanannya dari taubat dan akhirnya adalah mahabbah. Berarti orang yang sudah mencapai makom mahabbah itu punya semua kualitas sebelumnya. Mereka sudah tobat, setelah tobat terus zuhud, setelah itu sabar, setelah itu fakr. Fakr itu
tidak butuh apa-apa selain Allah. Setelah itu tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong. Baru khauf, baru takwa, baru terus ikhlas. Setelah ikhlas syukur, setelah syukur tawakal, di atas tawakal ada ridho, terus yakin, baru unskorp. Unskorp itu dekat sekali sama Allah. Uns itu artinya jinak, jadi dirinya sudah terjinakkan sehingga dekat sama Allah. Dan kalau sudah begitu, bisa masuk ke makom selanjutnya, mahabbah. Jadi tidak sederhana untuk jadi seorang sufi. Saya tidak tahu, setiap makom itu bisa bertahun-tahun. Dan dari setiap makom biasanya nanti ada akhwal. Kalau Al-Qushairi lebih panjang. Ada tobat, setelah taubat mujahadah, setelah itu kholwat, setelah itu uzlah, setelah itu takwa, baru warok, terus zuhud, terus khauf, setelah khauf roja, setelah roja qanaah, setelah itu tawakal, setelah itu syukur, baru sabar, terus muraqabah, terus ridho, terus ikhlas, zikir, fakir, mahabbah. Dan puncaknya mahabbah itu syauk. Syauk itu ya kerinduan yang dalam pada Allah. Jadi sebenarnya jadi satu. Kalau sudah mahabbah ya pasti dia mengalami syauk. Itu Al-Qushairi. Jadi dalam dunia tasawuf, mahabbah derajatnya tinggi, makomnya tinggi. Ada yang bilang syauk itu akhwal. Kalau kita nyampe di makom mahabbah, kita akan dianugerahi oleh Allah syauk, kerinduan yang senantiasa pada Allah. Ini makom.